Skeptisisme Descartes. Video ini membahas tentang perjalanan pemikiran René Descartes, seorang filsuf terkenal dalam mencari kebenaran yang pasti dan tak dapat diragukan. Ceritanya dimulai dengan kenangan lucu tentang seorang anak yang percaya bahwa dia akan menjadi Robin, sahabat Batman, hanya karena ada orang yang berpakaian sebagai Batman yang mengatakan demikian di pesta ulang tahunnya. Kenangan ini kemudian dijadikan sebagai perumpamaan tentang bagaimana kita sering memegang keyakinan yang bisa jadi salah. Descartes sendiri menyadari bahwa dia punya banyak pendapat yang salah sejak kecil. Untuk menemukan kebenaran sejati, dia memutuskan untuk meragukan segala sesuatu yang bisa diragukan, termasuk apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Saya menyadari bahwa sekali dalam hidup saya harus meratakan segalanya hingga ke dasar dan memulai kembali dari fondasi asli jika saya ingin mendirikan sesuatu yang kuat dan bertahan lama dalam ilmu pengetahuan. Mencerminkan pandangan filsafatnya bahwa untuk membangun pengetahuan yang benar-benar kokoh, seseorang harus meragukan segala sesuatu dan memulai dari nol, memastikan bahwa setiap langkah didasarkan pada dasar yang tidak dapat diragukan. Ini adalah inti dari metode skeptisisme metodologis Descartes, di mana ia memulai pencarian kebenaran dengan meruntuhkan semua keyakinan yang tidak pasti dan membangun kembali pengetahuan dari fondasi yang tak tergoyahkan. Saya harus menahan persetujuan saya dengan tidak kurang hati-hati dari pendapat yang tidak sepenuhnya pasti dan tidak dapat diragukan daripada yang saya lakukan terhadap pendapat yang secara jelas salah. Karena alasan ini, cukup untuk menolak semua pendapat ini jika saya menemukan dalam masing-masing pendapat tersebut suatu alasan untuk meragukannya. Prinsip skeptis dari René Descartes, di mana dia mengajarkan pentingnya menolak semua keyakinan yang tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Descartes percaya bahwa jika ada sedikit saja alasan untuk meragukan sebuah keyakinan, maka keyakinan itu harus ditolak hingga bisa ditemukan dasar yang benar-benar pasti. Ini adalah bagian dari pendekatan metodologisnya untuk mencari kebenaran yang tak terbantahkan. Aku melihat dengan begitu jelas bahwa tidak ada tanda-tanda definitif untuk membedakan antara terjaga dan tertidur. Akibatnya, aku menjadi agak pusing, dan pusing ini hampir meyakinkanku bahwa aku sedang tertidur. Pemikiran René Descartes tentang kesulitan membedakan antara kenyataan dan mimpi. Descartes mencatat bahwa tidak ada tanda yang pasti untuk memisahkan pengalaman kita saat terjaga dengan pengalaman dalam mimpi. Karena tidak ada perbedaan yang jelas, dia mulai merasa bingung, dan kebingungan ini hampir membuatnya yakin. Aritmatika, geometri, dan disiplin ilmu lainnya, yang hanya membahas hal-hal yang paling sederhana dan umum, mengandung sesuatu yang pasti dan tidak dapat disangkal. Keyakinan René Descartes bahwa bidang-bidang seperti aritmatika, geometri, dan disiplin ilmu lainnya yang berurusan dengan konsep-konsep dasar dan universal mengandung kebenaran yang pasti dan tidak dapat diragukan. Descartes melihat bahwa meskipun banyak hal dalam kehidupan dan persepsi kita bisa diragukan, konsep-konsep matematis tetap konsisten dan dapat diandalkan, terlepas dari apakah kita sedang terjaga atau bermimpi. Ini adalah salah satu landasan penting dalam upayanya untuk menemukan dasar yang kokoh bagi pengetahuan. Bagaimana saya tahu kalau dia tidak membawanya tentang itu tidak ada bumi sama sekali, tidak langit, tidak ada benda yang memanjang, tidak ada bentuk, tidak ada ukuran, tidak ada tempat, namun membawanya tentang itu semua hal ini tampak bagiku untuk ada persis seperti yang mereka lakukan sekarang. Mengungkapkan keraguan mendalam René Descartes tentang kenyataan dunia di sekitarnya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu bahwa semua yang dia lihat, bumi, langit, benda-benda fisik, bentuk, ukuran, dan tempat,
benar-benar ada. Descartes membayangkan kemungkinan bahwa mungkin ada kekuatan jahat atau entitas yang sangat kuat, seperti setan jahat, yang membuatnya percaya bahwa semua hal ini ada, padahal sebenarnya tidak. Dengan kata lain, Descartes bertanya-tanya apakah semua yang dia alami hanyalah ilusi yang diciptakan untuk menipunya, dan ini menyoroti betapa sulitnya menemukan kebenaran yang sejati dalam dunia yang penuh dengan kemungkinan penipuan dan keraguan. Aku akan menganggap langit, udara, bumi, warna, bentuk, suara, dan segala hal di luar hanya sekedar tipuan mimpiku yang menyesatkan, yang dengannya dia menjebakku agar mudah percaya. Mengekspresikan pandangan skeptis René Descartes, di mana dia memutuskan untuk meragukan semua hal yang dia alami melalui indera. Dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa segala sesuatu yang dia lihat dan rasakan, seperti langit, udara, bumi, warna, bentuk, dan suara, mungkin hanya ilusi yang menipu, seperti dalam mimpi. Descartes berpikir bahwa ada kemungkinan kekuatan atau entitas jahat yang menciptakan semua ilusi ini untuk menyesatkannya dan membuatnya percaya bahwa semua itu nyata, padahal mungkin tidak. Ini adalah bagian dari metode Descartes untuk meragukan segala sesuatu agar dapat menemukan kebenaran yang tidak dapat diragukan. Tidakkah ada Tuhan atau dengan nama apapun saya memanggilnya yang menanamkan pemikiran-pemikiran ini dalam diri saya? Tetapi mengapa saya berpikir seperti itu? Karena saya sendiri mungkin adalah pencipta pemikiran-pemikiran ini. Bukankah saya setidaknya sesuatu? René Descartes merenungkan asal-usul pemikiran-pemikirannya. Dia bertanya-tanya apakah ada Tuhan atau kekuatan lain yang menanamkan pemikiran-pemikiran tersebut dalam dirinya. Namun, dia juga menyadari bahwa mungkin saja dialah sendiri yang menciptakan pemikiran-pemikiran itu. Dari sini, Descartes mulai mempertimbangkan apakah eksistensinya sendiri, kemampuannya untuk berpikir, adalah bukti bahwa dia adalah sesuatu yang nyata. Ini merupakan langkah awal dalam proses pemikiran Descartes, yang akhirnya membawanya ke kesimpulan bahwa meskipun segala sesuatu bisa diragukan, fakta bahwa dia berpikir adalah bukti bahwa dia ada, yang kemudian dirumuskan dalam kalimat terkenalnya, "Aku berpikir, maka aku ada." Cogito ergo sum. Aku ada jika dia menipuku, itu pasti akhirnya ditetapkan bahwa ini pernyataan. Saya ada adalah tentu benar setiap kali saya mengucapkannya atau bayangkan itu dalam pikiranku. René Descartes menyimpulkan bahwa eksistensinya tidak dapat diragukan. Dia berpikir bahwa bahkan jika ada entitas yang menipunya, fakta bahwa dia bisa ditipu berarti dia harus ada. Dengan kata lain, setiap kali dia merenungkan atau mengucapkan kalimat "aku ada", hal itu pasti benar. Ini adalah fondasi dari pemikiran Descartes yang terkenal. Aku berpikir, maka aku ada. Cogito ergo sum. Di mana dia menegaskan bahwa keberadaan dirinya sebagai makhluk berpikir adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan, bahkan dalam kondisi keraguan yang paling ekstrem sekalipun. Dan menyadari kebenaran ini saya pikir, oleh karena itu aku begitu teguh dan yakin itu semua anggapan yang paling boros. Orang-orang yang skeptis tidak mampu gemetar itu. Aku menilai bahwa aku bisa menerimanya. Tanpanya keberatan sebagai prinsip pertama filsafat aku sedang mencari. René Descartes menjelaskan bagaimana dia mencapai pemahaman yang kuat tentang kebenaran. Aku berpikir, maka aku ada. Cogito ergo sum. Dia menyadari bahwa kebenaran ini begitu kokoh dan pasti sehingga bahkan keraguan yang paling ekstrim dari para skeptis tidak dapat menggoyahkannya. Oleh karena itu, Descartes merasa yakin bahwa kebenaran ini dapat diterima tanpa keraguan dan menjadikannya sebagai prinsip pertama dalam filsafatnya, landasan utama dari seluruh pemikirannya. Dengan kata lain, kebenaran bahwa dirinya ada karena dia berpikir menjadi titik awal yang tak terbantahkan untuk semua pemikiran dan pengetahuan lainnya. Video ini menjelaskan bagaimana Descartes sampai pada kesimpulan ini dan mengapa itu penting dalam filsafat.
Intinya, Descartes mengajarkan kita untuk mempertanyakan segala sesuatu hingga kita menemukan dasar yang benar-benar kokoh untuk membangun pengetahuan kita.